Itu amanah Allah kepada kita. Sehingga sampai-sampai yang ibadah Allah wajibkan kepada hambanya, itu tetap Allah selipkan pesan, kerjakan ibadah dengan tetap menjaga kesehatan, keselamatan, kemaslahatan makhluk hambanya. Bukan dengan cara menjerumuskan hambanya kepada penderitaan dan kesengsaraan. Ini harus selalu kita ingat. Bagaimana Allah mengajarkan kita untuk pandai menjaga diri kita, pandai memuliakan harkat dan martabat kita sendiri. Sehingga ibadah pun yang itu khusus untuk Allah, tetap Allah kasih slip di sana sesuai dengan kemampuan. Tetap dalam rangka menjaga keselamatan. Poin berikut, setiap kondisi ada tempat-tempat istimewanya. Artinya begini, kalau kondisi aman, maka sholat berjamaah di masjid itu sangat tinggi nilainya. Tetapi dalam kondisi sekarang, sholat berjamaah di rumah bersama keluarga itu juga sangat tinggi. Kenapa? Ada nilai plus salat berjamaahnya. Kemudian apa? Ada pahala karena menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Kenapa? Apa dalilnya? Silahkan lihat ayat-ayat telah kita bacakan tadi. Kalau ingin sholat dalam perjalanan, boleh jamak sekalian di kasar, sebagaimana disampaikan di dalam surat An-Nisa tadi. Kalau ketika perang sedang berkecamuk, apa kita harus cari masjid dulu sholat? Apa kita berjemaah kayak sudah sholat biasa gitu? Ya habislah kita di sapu. Makanya ada sholat khauf namanya. Sebagian sholat, sebagian menjaga. Ketika yang sholat sudah selesai, dia berganti menjaga, yang tadi menjaga, sekarang sholat. Itu lebih utama. Bukan harus cari masjid, bukan harus berjamaah seperti kayak biasa ketika suasana lagi aman. Demikian juga ketika kita dalam perjalanan. Yang lebih utama itu ya mengqasar, menjamak. Kenapa? Kita dalam perjalanan itu kan dalam rangka apa? Mencari kemuliaan Allah, melihat kebesaran Allah. Ada banyak persoalan yang akan kita kerjakan. Dan kita tidak di tempat kediaman kita. Sehingga apa? Akan banyak mudaratnya kalau kita tidak menggunakan rukhsah yang Allah berikan. Bahkan dalam satu hadis, di dalam kitab Bukhari Muslim, kita akan temukan, sahabat Umar pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ya Umar, bukankah Al-Quran hanya menyatakan kebolehan mengkasar itu kan ketika kita takut akan dapat bahaya dalam perjalanan. Kenapa Rasul masih sholat mengkasar? Padahal suasana aman-aman aja. Apa kata Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ini? Saya juga punya pendapat begitu, maka saya sempat nanya sama Rasul, kata Umar bin Khattab. Tahu Anda apa jawab Rasul? Kata Rasul, itu keringanan Allah, hadiah Allah untuk Anda. Terimalah itu. Allah senang kepada hamba-hamba yang bersedia menerima hadiahnya, menerima keringanannya. Alhamdulillah. Demikian juga dengan puasa. Kita akan banyak dapatkan hadis-hadis bagaimana Rasul itu selalu mengutamakan ketika dalam perjalanan untuk menjamak dan mengqasar. Termasuk ketika berpuasa apa? Berbuka, bukan berpuasa. Tapi memang di hadis lain nanti kita temukan yang berpuasa tidak
mencela yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Ingin puasa, sanggup silahkan. Tapi kalau ingin ambil keringanan Allah, dengan berbuka tidak berpuasa, boleh juga. Kecuali ketika itu memang akan perang. Artinya memang udah berhadapan dengan musuh, hari ini sudah ditentukan akan perang, dan ketika itu Ramadan memang hadis-hadis yang kita dapati, para sahabat dan Rasul juga lebih mengutamakan untuk berbuka. Kenapa? Kita kan perang, tentu dibutuhkan kekuatan fisik, dibutuhkan banyak minum, makanan, untuk bisa mengangkat senjata dan mengalahkan musuh. Itu yang lebih diutamakan. Sehingga nanti dalam beberapa hadis kita temukan ketika dalam perjalanan untuk berperang, ketika masih jauh sebelum ketemu musuh, itu Rasul masih beri kesempatan. Yang ingin berpuasa silahkan, yang ingin berbuka silahkan. Terus sampai besoknya lagi, ingin berpuasa silahkan, yang berbuka silahkan. Tetapi ketika musuh telah kelihatan, Rasul keluarkan pernyataan yang lain lagi. Tidak disebut satu kebaikan yang berpuasa hari ini. Karena tenaga kita dibutuhkan untuk berhadapan dengan musuh. Dan bahkan dalam hadis-hadis itu kita dapati bagaimana Rasul di dalam bulan Ramadan itu siang hari dengan sengaja, dengan demonstratifnya meminta para sahabat, tolong ambilkan tempat air minum. Langsung Rasul minum di hadapan para sahabat untuk memperlihatkan bagaimana berbuka ketika bulan Ramadan dan kita dalam perjalanan itu adalah lebih utama. Jadi bukan malu-malu Rasul sembunyi-sembunyi untuk berbuka, enggak. Di depan para sahabat itu. Itu bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk menggunakan seluruh keringanan yang Allah berikan. Mengajarkan para sahabat, umatnya. Keringanan Allah itu bukan mengurangi pahala, bukan mengurangi keutamaan. Bahkan menambah keutamaan. Karena apa? Menggunakan seluruh fasilitas dan perintah yang Allah berikan. Bukankah keringanan itu juga perintah Allah? Keringanan itu juga perintah Allah lah itu. Coba kita baca nanti ayat surat Al-Baqarah yang bercerita tentang berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus shahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kata Allah, ganti di hari yang lain. Perintah loh itu. Jadi jangan sampai ada anggapan kita kalau kita menggunakan keringanan Allah itu pahalanya berkurang. Tidak ada ceritanya berkurang. Siapa kita? Saya berhak memberikan ibadah yang kita lakukan perintah Allah. Termasuk kalau Allah atur tata caranya bagaimana pelaksanaannya. Itu juga bagian dari perintah. Dan tidak kita temukan di dalam ayat ataupun hadis-hadis Nabi yang menyatakan menggunakan keringanan itu pahalanya berkurang walaupun agak sedikit. Tidak ada. Seluruhnya perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah, itu adalah kemuliaan. Itu adalah pahala. Itu adalah kepatuhan, ketaatan. Jadi jangan ada gambaran dalam akal kita, perasaan kita, pikiran kita, wah itu mudah-mudahkan agama, wah itu meremeh-remehkan, mengenteng. Tidak ada urusan mengenteng-entengan. Itu perintah Allah kok itu. Perintah Allah. Termasuk ketika kita diberi izin untuk
sholat dengan cara mengqasar. Jadi jangan ada gambaran dalam perasaan kita para milenialis bahwa kita itu dapat pahala yang sedikit dibanding enggak ada siapa itu. Kalau memang ada, silahkan tunjukkan ayatnya atau hadisnya. Dan saya jamin tidak akan pernah kita dapatkan itu. Karena tidak mungkin Rasul membantah perintah Allah. Coba kita lihat ayat An-Nisa surat yang keempat, ayat 101 yang mengatur tentang salat qasar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi kata Allah, jika kamu dalam perjalanan, walaupun nanti di sini dijelaskan itu perjalanan untuk melakukan peperangan, tetapi nanti berdasarkan hadis-hadis yang kita dapat, safar mau perang atau tidak, itu perintah untuk melakukan qasar atau nanti menjamak, itu dibolehkan sebagaimana telah kita jelaskan dalam hadis tadi tentang Umar bin Khattab. Ini jelas itu. Memang bahasanya falaisa 'alaikum junah. Tidak dosa, enggak kesalahan kok kalau kamu mengkasar salat. Jadi begitu santunnya Allah, lemah lembutnya Allah dalam mengajarin kita. Jadi bahasanya itu selalu dengan bahasa yang lembut, bahasa yang menaikkan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Karena memang Allah ingin mengajarkan kita kemuliaan manusia, keutamaan manusia, itu Allah yang berikan. Maka ketika Allah berikan juga perintah untuk ibadahnya, sholat, puasa, zakat, hajinya, Allah tetap ingatkan, tunaikan perintah dengan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan Anda pribadi maupun kelompok. Sehingga tidak ada lagi nanti kita dapati pernyataan-pernyataan yang menyatakan pemerintah zalim, ulama takut kepada penyakit melebihi takutnya kepada Allah. Tidak ada itu, tidak ke sana larinya. Demikian saja milenialis Islam Indonesia. Semoga kita selalu menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sebagai panduan kita dalam menilai setiap perbuatan kita, terutama ibadah kita, dan bagaimana kita nanti akan berbuat bersama kita terhadap pemerintah kita, terhadap saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang belum mendapat petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Sebagaimana telah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Kewajiban menjaga kemuliaan manusia. Semoga ini menjadi i'tibar, pelajaran, kebaikan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.